Qin Yichan mengumpulkan pil obat dan obat cair sebelum kembali ke Liu Xuang dan yang lainnya. Beberapa, sekarang ada peluang menghasilkan keuntungan di depan Anda. Terserah Anda untuk memanfaatkannya. Liu Xuang sedikit mengernyit. Apa yang dilakukan bajingan ini? Jelas, saya akan segera memasuki alam rahasia untuk dijelajahi. Jika saya tidak memiliki istirahat yang baik, saya akan melemparkan barang-barang ini sebagai gantinya. Bisakah hal-hal yang diperoleh di luar sebanding dengan harta di alam rahasia? Bahkan jika Anda dapat berdagang dengan semua orang yang telah memperoleh harta itu hanya untuk ditukar dengan beberapa harta yang kurang penting. Transaksi seperti itu hanya dapat dianggap sebagai harta sedang, dan belum tentu dapat ditukar. Liu Xuang sampai pada kesimpulan di dalam hatinya dan memutar matanya. Benar-benar mengabaikan arti Qin Yichan. Sebaliknya, 8 orang yang mengikuti memiliki beberapa ide. Lagi pula, mereka di sini untuk mengisi ulang. Apakah itu untuk mendapatkan harta atau sumber daya? Tidak ada banyak perbedaan bagi mereka. Itu adalah darah untuk diperoleh. Terlebih lagi, mereka sudah mendapat manfaat dari Qin Yichan sebelumnya, dan tahu bahwa Qin Yichan bukanlah seseorang yang suka berbasa-basi. Tuanku, kesempatan apa yang kamu bicarakan? Lihatlah orang yang berbicara. Kalian semua harus punya ide. Ketika saatnya tiba, masuki dunia rahasia dan lakukan apa yang saya katakan. Saya berjanji Anda akan menghasilkan banyak uang kali ini. Qin Yichan berkata dengan ringan, dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Dia telah belajar 1 atau 2 hal tentang situasi di alam rahasia. Selama tidak ada kecelakaan besar, Qin Yichan tidak perlu khawatir kehilangan apapun. Di seluruh tata letak, Qin Yichan tidak membayar sepeser pun. Orang yang memberikan sumber daya adalah orang yang telah dipenggal oleh Qin Yichan, dan Qin Yichan tidak bisa menulis 1 sen pun. Jika rencana berhasil, itu berarti untung besar. Jika rencana gagal, tidak ada ruginya. Dia memanggil 8 orang yang bersedia mematuhi perintahnya dan berbisik. Liu Xuang, yang berada di sampingnya, merasa gatal. Dia telah melihat kemampuan Qin Yichan, dan sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki ide dalam pikirannya. Tapi dia tidak berbicara sekarang, dan sekarang dia terlalu malu untuk menjadi kurang ajar dan terlibat di masa lalu. Oleh karena itu, Liu Xuang jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan dia tidak tahu cara memasak. Dia hanya bisa menonton dengan ragu-ragu. Dia tahu bahwa setelah kesempatan ini dilewatkan, tidak akan ada banyak peluang. Tetapi pada akhirnya, Liu Xuang menekan pikiran di dalam hatinya. Saya tidak dapat memiliki minat dengan mereka. Jika tidak, tugas yang diberikan orang dewasa kepada saya tidak akan dapat diselesaikan. Liu Xuang masih khawatir bahwa dia akan jatuh ke dalam perangkap Qin Yichan, dan digoda lagi secara tidak sengaja. Tujuan utama hari ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh orang dewasa dan membawa Qin Yichan ke alam rahasia. Di bawah penindasan berulang, Liu Xuang menutup matanya dan hanya menutup audio visualnya. Terlepas dari Qin Yichan dan 8 orang. Di bawah semua siksaan, Liu Xuang akhirnya menunggu berita pembukaan alam rahasia. Alam rahasia terbuka, dan mereka yang memasuki alam rahasia maju ke depan. Qin Yichan membawa 8 orang langsung ke sisi terkuat dari alam rahasia, dan tidak peduli apa yang dipikirkan Liu Xuang, antusiasme mereka tidak diragukan lagi terungkap. Liu Xuang bingung untuk sementara waktu, melihat bahwa kulit Qin Yichan berubah sedikit. Sub ekstasi apa yang diberikan orang ini kepada mereka? Bagaimana mereka bisa begitu bersemangat? Menurut akal sehat, bukankah seharusnya orang yang membuat kecap memiliki sedikit minat? Apakah menurutmu dengan kungfu kucing berkaki 3 mereka masih bisa menjelajah di alam rahasia? Tepat ketika Liu Xuang terlihat curiga dan ingin bertanya kepada mereka, Qin Yichan terbatuk ringan. Rencana kita tidak dapat diketahui oleh siapapun. Jika tidak semua upaya sebelumnya akan hilang, mengerti? Beberapa orang mengangguk. Langkah seperti itu secara langsung menghilangkan ide Liu Xuang untuk bertanya. Saat semua orang memasuki alam rahasia, embusan angin mengamuk dan berguling di langit. Di ujung terjauh dari langit, apa yang menarik perhatian adalah hitam pekat, yang sedikit lebih padat daripada orang-orang yang pernah dilihat Qin Yichan dan kabut hitam. Tanpa dasar. Di sekitarnya, ada jalan terang yang menarik perhatiannya. Tepat ketika semua orang bingung, Qin Yichan mengangkat senyum di sudut mulutnya. Alam abadi yang dipenjara. Aku tidak menyangka lingkaran sihirmu meremehkanku. Aku khawatir benda ini adalah yang terkuat di seluruh dunia rahasia, kan? Qin Yichan memiliki kesan kuat tentang makhluk abadi yang dipenjara ini. Dalam catatan pengadilan 3000 dao, benda ini digunakan untuk menjebak dan membunuh makhluk abadi. Bahkan Qin Yichan terkejut bahwa dia mampu menghasilkan formasi ajaib seperti itu dalam percobaan. Sepertinya orang tua ini punya banyak trik. Jika tidak, itu tidak akan pernah memicu lingkaran sihir di level ini. Sepertinya aku membuat keputusan yang tepat. Setelah memikirkannya, Qin Yichan mengambil keuntungan dari fakta bahwa beberapa orang datang lebih awal, dan duduk di tanah, menghadap pemandangan di depannya, menggambarkan situasi putus asa para tahanan di atas kertas.
Dengan aliran pena dan tinta Qin Yichen, pembuluh darah dari keputusasaan abadi yang dipenjara muncul di atas kertas. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan saat pukulan terakhir jatuh, dia memasukkan kulit domba ke dalam sakunya, dan kemudian mulai menggambar lagi. Liu Xuang tidak bisa memahaminya. Mereka sudah memasuki alam rahasia selama 1 jam penuh. Qin Yichen tidak melakukan apa-apa, hanya diam di tempatnya dan mulai menggambar. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu luar biasa. Juga, konten yang sama digambar setiap saat, dan kecepatan menggambarnya sedikit lebih cepat. Meskipun kecepatan menggambar Qin Yichen semakin cepat, dan tampaknya dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang medan, ini bukan ritme menjelajahi alam rahasia. Aku harus mencium kakak. Anda harus tahu bahwa di alam rahasia ini, setiap langkah mungkin merupakan peluang. Jika Anda tidak jarang, orang lain akan mengambilnya. Kita sekarang tahu medannya. Haruskah kita langsung menjelajah? Wajah Qin Yichen sedikit acuh tak acuh, dan dia mengabaikan kata-kata Liu Xuang. Begitu adegan ini keluar, Liu Xuang merasakan sensasi terbakar di wajahnya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Beralih untuk melihat 8 lainnya, Liu Xuang memikirkannya, tetapi masih tidak punya nyali untuk mengatakan apapun. Karena dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa situasi saat ini adalah hal terakhir yang ingin dia hadapi. Qin Yichen sekali lagi mengendalikan situasi, dan baginya, keseluruhan desain yang telah disiapkan dengan hati-hati gagal lagi. Sama seperti ketika dia berdagang dengan Qin Yichen untuk pertama kalinya, dia jatuh ke dalam ketidakberdayaan yang mendalam lagi. Ketidakpedulian Qin Yichen membuatnya sedikit bingung, dan 8 orang yang menemaninya tidak tahu ekstasi apa yang telah mereka ambil. Jadi mereka tetap di pintu masuk alam rahasia ini tanpa memberinya kesempatan untuk menyela. Sementara Liu Xuang menunggu dengan keraguan di wajahnya. Akhirnya, sekelompok orang lain memasuki dunia rahasia. Baik. Dunia ini memiliki atmosfer yang kuat, dan pasti ada harta sihir suci yang tersembunyi di dalamnya. 10 anggota tim pertama yang baru semuanya menantikannya, seolah-olah mereka melihat peluang besar. Meski pada intinya, mereka memang menemui peluang. Qin Yichen tiba-tiba berdiri, dan 8 orang yang menemaninya juga tersenyum penuh pengertian. Masing-masing dengan senyum ambigu di wajahnya. Beberapa tamu, apakah Anda ingin melihat harta apa yang saya miliki di sini?